Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya guys tentunya. Dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, kali ini di seri prediksi saham ya. Bukan seri saham pilihan, tapi kita kali ini di prediksi saham. Yaitu kita akan mengupas prediksi saham ini dari sisi rasio fundamentalnya ya gitu. Kalau seri saham pilihan itu dari sisi analisa teknikalnya. Dan kali ini kita akan coba fokus untuk di rasio fundamentalnya seperti itu. Dan kali ini saham yang akan kita analisis ya secara rasio fundamental itu adalah BBNI atau Bank BNI tepatnya. Oke, karena informasi saya dapat sih sekitar ini saya buat konten ini di tanggal 28 Oktober 2022 ya guys ya tentunya sehingga saya dapat itu sekitar pukul berapa ya? Mungkin sekitar pukul 6 ya kurang lebihnya habis maghrib gitu saya baca ternyata BBN ini ada sentimen gitu bahwasannya BBN ini berhasil membukukan laba ya naik ya itu 76,8% secara year to year tapi di kuartal tiganya gitu. Jadi per kuartal 3 BBN itu sukses membukukan kenaikan laba 76,8% guys gitu. Oke. Dan em, pastinya konten ini adalah disclaimer on ya. Tapi harapan saya tetap buat teman-teman nanti untuk senantiasa berkomunikasi, berdiskusi dengan praktisinya baik itu dengan broker, analis atau ya semua yang ada di pasar modal lah sebagai advisernya gitu. Oke, langsung saja ya guys, ya. Saya nggak pakai panjang lebar sih. Ini disclaimer on dan kita akan nanti langsung memproyeksi harga sahamnya gitu. Dan bagaimana sih cara kita mencari atau menganalisis sebuah saham gitu ya secara rasio fundamental atau dari sisi fundamentalnya. Oke guys. Oke, tapi izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ya segera ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate dan mengikuti konten dari video channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga podcast My Post Story by Maulana Nur Sobri. Oke, lanjut guys. Ya, sebelum kita bahas tentang fundamental ya guys ya. Kita akan mencoba rasio fundamentalnya gitu. Nah, kita seperti biasa teman-teman harus tahu dulu apa sih yang membuat saham itu bergerak gitu. Sebenarnya saham itu bergerak pasti ada yang mendasarinya, bukan semata-mata market maker. Market maker ataupun tanda kutip bandarnya pun melakukan aksi di pasar modal atau saham itu juga ada latar belakangnya. Nah, setidaknya memang kita sebagai pelaku pasar, kita bukan bandar mungkin ya, kita bukan bandar, tapi kita bisa mengikuti apa atau perkembangan yang ada di emiten itu atau di perusahaan itu tentunya. Nah, salah satunya sebenarnya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal buka aja tuh search engine-nya seperti Google ya. Nanti tinggal diklik saham BBNI, tinggal nanti dicari berita dan keluar nanti berita mana yang terbaru itu mungkin yang bisa dijadikan acuan gitu. Entah itu berita yang negatif atau yang positif gitu. Nah, untuk saat ini ya di tengah pasar yang mungkin agak sedikit melandai gitu, ternyata ada sentimen dari Bank Himbara ya, tiga Bank Himbara kalau saya boleh bilang ya, yaitu BTN, Mandiri dan BNI gitu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan saya ambil dari metrotvnews.com ya di sini ya guys ya. Kalau sumber berita teman-teman bebas sih bisa dari mana aja sih, semua ada kok. Dan semua udah tersedia gitu. Di era sekarang tuh teknologi tuh mudah banget kita mencari informasi. Tinggal nanti kita lihat dulu rasionya apakah sesuai atau tidak. Oke, lanjut. Oke guys, dan sebenarnya ini BTN kuartal 3 juga berhasil mencetak laba bersih ya 2,2 triliun atau melonjak 50,11% ya. Jadi baik itu BTN, BNI ataupun Bank Mandiri ini rata-rata itu berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih lebih dari 50% guys gitu. Oke itu sentimennya. Bank Mandiri sendiri ini 50%. Mungkin nanti saya akan buat juga analisa rasio fundamental untuk Bank Mandiri dan juga Bank BTN mungkin ya. Nanti next. Oke, dan lanjut ke ini ya beritanya ya. Bank Plat Merah PT Bank Negara Indonesia Tbk ini bahkan membukukan kenaikan laba bersih hingga 76,8% guys secara tahunan menjadi 13,7 triliun pada kuartal ketiga 2022. Nah, ya memang sih ini disokong labanya ini oleh pendapatan bunga sebesar 39,3 triliun atau naik 4,65% secara tahunannya guys gitu. Selain itu pertumbuhan laba perseroan juga didukung oleh pendapatan operasional yang naik 16,9% tahun
per tahun ke tahun seperti itu atau year on year-nya gitu guys. Jadi itu kenaikan laba 76,8% di kuartal ketiga itu menjadi sentimen positif bagi Bank BNI harusnya. Oke, nanti tinggal teman-teman untuk teknikalnya nanti silakan teman-teman di search aja ya. Oke. Oke, lanjut di sini. Oke. Kita akan lanjut mulai menganalisa rasio fundamentalnya guys. Oke, di sini ya. Di sini saya menggunakan platform dari RHB Tersmart gitu ya. Ada yang reguler dan ada yang syariah. Tapi syariah mungkin bank konvensional ini tidak masuk kategori syariah, tapi sektor lain atau emiten lainnya yang masuk kategori syariah itu ada sendiri gitu. Dan RHB Tersmart di sini juga sudah menyediakan itu semua. Oke, lanjut di sini. Ini yang untuk yang reguler ya guys ya. Di sini ada teman-teman tinggal ketik aja nanti itu misalnya yang udah punya akun, kalau yang belum punya akun silakan daftar di akun RHB Tersmart ya, baik di App Store ataupun Play Store ya, itu udah tersedia di kolom deskripsi. Nanti silakan kontak saya juga, misalnya teman-teman mau diskusi gitu dengan saya nggak apa-apa. Oke, atau nanti bisa kita semacam trading bareng gitu. Nanti saya akan berikan advice yang terbaik lah buat teman-teman tentunya. Ada promo-promo juga, nanti akan saya buat sendiri promonya. Oke, lanjut. Ah, silakan chat di kolom deskripsi ya guys ya nanti. Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Persero TBK BBNI tanggal 28 Oktober di hari Jumat ini ditutup di level harga Rp9.325 per lembarnya. Ya kan memang ini penutupan hari ini gitu. Tapi kalau kita ngomong rasio fundamental sih paling tidak ya estimasinya sekitar 1 bulan atau sampai bahkan 3 bulan sih gitu. Tergantung guys. Ini udah pernah saya buat konten video dari BBN ini sendiri sih gitu. Nanti bisa dicek aja di kolom deskripsi. Nanti akan saya cantumkan gitu linknya gitu ya untuk pembahasan sebelumnya. Oke. Lanjut, IPS 988 ya, 988,85, persening rasionya 9,43 kali, PBVS-nya 1,33 kali, ROE 14,07%, dan ROA 1,93% dan DER-nya 6,24%. 6 ya 6,24% atau 6,24 kali lah kurang lebihnya. Oke, lanjut di sini guys. Di sini langkah pertama, kita akan mencari rasio itu range-nya untuk pair itu sendiri 2 sampai 11 atau 12 atau bahkan 13. Toleransi range dari persening rasio itu sampai 15 kali. Jadi anggaplah 2 sampai 15 kali ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti kita akan membandingkan rasio yang emiten punya ini terhadap rasio industri yang ada gitu. Jangan sampai lebih dari rasio industrinya. Boleh lebih ya, tapi jangan terlalu jauh gapnya gitu. Karena kalau terlalu jauh itu ya semacam ya memang dia market leader tapi ya kayak ada keganjilan biasanya sih dia akan red issue atau kalau nggak gitu stock split sih ya tergantung emitennya sih sebenarnya sih tapi saya sih nggak mau terlalu jauh dari rasio industrinya sih seperti ROE misalnya nah ini kan 14,07% ya di sini ya dan ROE industrinya kan ini 4,25%. Ini memang agak jauh gitu tapi ini hanya salah satu tolak ukur kita untuk meneliti apakah saham itu masih ada value atau belum gitu. Oke, atau masih murah atau sudah mahal gitu. Oke, lanjut. IPS-nya 9,88,85, persening rasionya masih menarik ya, pernya ya. 9,43 itu masih menarik ya guys ya. PBVS-nya 1,33 kali. Nah, kalau PBVS ini sendiri itu range-nya dari 1 sampai 2, toleransi 2,5 gitu. Kalau semisal di bawah 1 gimana Mas Bro? Boleh banget, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai minus juga dong gitu ya kan. Nah, seperti itu. 0,1 juga boleh, tapi harapan saya sih kalau bisa sih semisal di bawah 0 ya. Sorry di bawah 1 gitu. Paling enggak 0,5 ke atas lah seperti itu. Oke, lanjut. DP equity ratio. Wah, ini kan dia nggak boleh lebih dari 1 ya. Kalau udah lebih dari 1, tapi ini perbankan sih gitu. Kita nggak lihat ini karena yang kita lihat adalah NIM-nya, net income margin-nya ya. Tapi ya ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi salah satu ya inilah indikator kita lah gitu. Dari-nya tuh di atas 1 ya 6,24 tapi oke. Okay. Ini BUMN tapi ini tetap jadi catatan buat kita nantinya. Oke, lanjut. ROA sudah 1,93% ROA-nya. Lanjut kita akan membandingkan dengan rasio industrinya. PER-nya kan 9,43 kali terhadap rasio industri 62,20. Nah, secara emiten dia masih di bawah 15 kali. Ini masih masuk akal guys gitu. Ya kan dan ini juga di bawah industrinya, jauh banget malah. Ini masih sangat murah sebenarnya saham ini. Oke. Setelah itu ada PBV juga nih guys di sini. Nah, PBV ini sendiri itu kan 2 kali ya. Dan sini PBV-nya si industri dari BNI itu 2,33 kali. Artinya itu juga masih di bawah 2,5, di bawah batas toleransi atas kita gitu. Ini masih menarik juga seperti itu. ROE industrinya, nah ini yang saya sebutkan tadi, ini memang jauh banget jomplang ya gitu. Tapi ya
saya yakin sih BBNI ini pasti paling tidak bisa mencapai target price-nya terlebih dahulu sih sebenarnya. Harapan saya ke sana sih gitu. Dare-nya oke, dare-nya di atas dare industrinya memang sudah kita harus hati-hati, tapi overall sih ini bank BUMN ya, pastinya mereka bisa aja tuh utangnya buat ekspansi, tapi ini tetap salah satu jadi indikator kita untuk menilai saham itu untuk investasi atau untuk trading bagaimana. Oke. Lanjut, ada analisis dan PEG ratio di sini guys. Nah, PEG analisis ini itu menilai dia overvalue. Kenapa? Karena PEG rasionya itu di atas satu, yaitu 1,99. Itu kan di atas satu guys. Nah, ini udah tergolong overvalue ya kan. Kita kalau menilai saham mau investasi nih, terutama buat para investor, kita pasti memilihnya yang under value dong tentunya ya kan. Tapi menurut fair value estimation-nya, saham ini seharusnya itu di kisaran 12.504,0,5 guys di situ. Nah, loh, ya kan sekarang masih 9.325. Dan industrial value estimate-nya tuh seharusnya di kisaran 25,462,46 itu seperti itu ya. Value-nya itu di situ kalau secara industrial estimation-nya. Tapi fair value estimation dari emitennya 12.504,05. Kalau industrial value estimation-nya 25.462,46 seperti itu guys ya. Dan sekarang harga sahamnya masih di kisaran 9.325. Oke, lanjut. Saya nggak akan panjang lebar atau lama-lama ya buat teman-teman semua. Oke, lanjut di sini BBNI. Nah, dengan IPS 988,85 dan purchasing ratio atau PER-nya 9,43 kali, berapa sih proyeksi harga saham BBNI gitu ya. Setelah kita akan coba analisis, ternyata harga saham BBNI itu proyeksi kita yaitu di kisaran harga 12.855,05 rupiah per lembarnya. Seperti itu guys. Jadi harapan saya sih kita proyeksikan ya kan itu harga saham BBNI paling tidak mungkin satu atau tiga dalam 3 bulan ke depan nanti bisa lah, mudah-mudahan ya, disclaimer on tetap 12.855,05 rupiah per lembarnya, disclaimer on. Oke guys, itu saja dari saya di konten video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat, dan saran saya tetap teman-teman harus berkomunikasi konsultasi dengan praktisi di pasar modal. Silakan bila tertarik bergabung bersama RHB Trade Smart ya, RHB Sekuritas Indonesia, untuk membuka akun ada di kolom deskripsi atau bisa kontak WA saya langsung. Silakan, saya sangat terbuka. Nanti kita bisa saling diskusi juga buat teman-teman semua. Oke, dan seperti itu aja sih. Terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, and happy lagi, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.